Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang RWD atau Responsive Web Design. Oke ya, jadi pada materi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah metode atau konsep mengenai bagaimana kita bisa membuat atau menyusun sebuah layout agar layout tersebut itu dapat digunakan di berbagai macam ukuran layar, khususnya ya bagi si pengguna. Nah, karena kalau kita lihat website-website ya, khususnya website yang zaman sekarang, itu kan dia sudah mengikuti ukuran dari masing-masing device yang digunakan oleh pengguna ya. Jadi misalnya kalau pengguna membuka atau mengakses website tersebut dengan menggunakan smartphone, maka layoutnya akan berubah mengikuti dengan ukuran smartphone tersebut. Nah, kemudian saat si pengguna mengakses website tersebut dengan menggunakan tablet, maka otomatis layoutnya pun akan berubah mengikuti dengan ukuran si tablet tersebut. Nah, itulah pentingnya sebuah konsep dari responsive web design. Oke, kita dari tadi berbicara mengenai layar ya. Jadi bisa dibilang sebuah konsep RWD ini sebenarnya fokus utamanya adalah di ukuran layar atau screen size. Nah, bisa dibayangkan bahwa saat kita ingin membuat sebuah desain, entah itu misalnya kita ingin membuat yang gampangnya dulu ya, misalnya kita ingin mencetak di media kertas, nah maka kita akan menentukan dulu kan biasanya ukuran kertasnya seberapa besar. Contohnya kita ingin mencetak di ukuran kertas A4 atau A3 atau mungkin A5. Nah, itu kan berarti kita harus membuat desainnya ya sesuai dengan ukuran kertas tersebut. Namun, saat membuat sebuah desain web, ini ada tantangan tersendiri, di mana seorang user yang berbeda, ini dia memiliki ukuran layar yang berbeda-beda pula. Walaupun sama-sama smartphone, bisa dibilang antara user satu dengan user yang lain, ini ukuran layarnya pun berbeda. Ada yang menggunakan misalnya 5 inch, atau mungkin 6 inch, 7 inch, dan seterusnya. Nah, website yang kita buat di sini ini harus bisa ditampilkan di ukuran layar yang berbeda-beda tersebut. Jadi poin kuncinya di sini. Selain di smartphone, dia juga harus bisa diakses dengan baik di laptop, tablet, dan device-device yang lain. Ukuran layar yang dimiliki oleh seorang user ini pasti akan mempengaruhi seberapa besar website kita akan nampak dan seberapa banyak informasi yang akan ditampilkan. Jika ukuran layarnya kecil, maka otomatis informasi yang ditampilkan pun juga akan kecil. Nah, tetapi saat ukuran layarnya besar, nah ini maka informasi yang didapatkan oleh si pengguna tentunya akan semakin banyak. Nah, itulah keuntungan kalau misalnya kita mengakses sebuah website dengan ukuran yang besar atau ukuran layar yang besar. Oke, bisa dilihat di sini. Ini ada dua ukuran layar. Yang pertama adalah ukuran untuk iPhone 4 dengan ukuran 3,5 inch, di mana resolusinya adalah 960 x 640 pixel. Sedangkan yang di sebelah kanan ini ada device iPad 2 dengan ukuran layar 9,7 inch dan resolusinya 1024 x 768. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya, bahwa jika kita ingin membuat sebuah website, nah, website tersebut jika tidak menggunakan metode RWD atau Responsive Web Design, maka otomatis yang akan bisa dijangkau oleh si pengguna itu kan juga pasti lebih enak kalau misalnya kita menggunakan iPad 2 gitu. Karena informasi yang ditampilkan pasti akan lebih banyak. Tinggal nanti kita scroll ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. Nah, tetapi kalau kita menggunakan iPhone 4 ini, karena dia ukuran layarnya sangat kecil, maka kita men-scrollnya pun juga pasti nanti akan semakin banyak. Karena informasi yang ditampilkan itu sedikit. Nah, kalau misalnya untuk device seperti laptop atau PC, ini juga sebenarnya sangat berbeda juga ya.
Sama seperti yang tadi, misalnya smartphone ukuran layar 4 inch dengan tablet ukuran 9 inch. Nah, untuk yang MacBook contohnya yang di sebelah kiri ini ukuran 13 inch dibandingkan dengan iMac yang ukuran 27 inch, maka otomatis juga pengalaman yang didapatkan oleh si pengguna itu pasti akan lebih banyak yang iMac dibandingkan dengan yang MacBook. Oke, maka dari itu kita harus mengatur layoutnya di sini. Jadi kita harus menggunakan fixed width dan liquid atau fluid layout. Oke, bedanya antara fixed width sama liquid layout adalah kalau fixed width di sini kita layout yang kita gunakan ini menggunakan satuan pixel gitu ya. Jadi ukuran sudah fix kayak tadi misalnya 1024 pixel kali 968 pixel misalnya. Nah, kemudian kalau yang liquid ini dia menggunakan satuan persen atau relatif. Jadi misalnya ada 100% atau 80% atau 50%. Jadi nanti yang akan ditampilkan dia berdasarkan dari persentase tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, fixed width ini dia memiliki ukuran yang tetap saat user mengubah ukuran dari si browser tersebut. Nah, tetapi untuk yang liquid ini dia ukurannya akan berubah saat user mengubah ukuran dari si browser tersebut. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi yang di sebelah kiri ini kan ada fixed width ya, dengan ukuran 960 pixel. Nah, jadi kalau kita mengakses di device manapun, ukurannya bakalan tetap 960 pixel. Tetapi kalau yang liquid ini, dia menggunakan parameter persentase ya, jadi ukurannya ini adalah 100%. Nah, maka otomatis saat kita mengakses di device manapun, ya ukurannya tetap 100%, tetapi mengikuti ukuran dari layarnya. Jadi saat kita tadi pakai layar misalnya nih 4 inch, maka ya dia menghitungnya 100% dari 4 inch tadi. Saat kita menggunakan MacBook dengan ukuran 13 inch, maka otomatis ya 100% dari 13 inch tadi. Nah, jadi kalau mungkin ada yang nanya, berarti lebih enak yang mana? Ya kalau terkait dengan responsive web design, ini bisa dibilang lebih enak yang liquid daripada yang fixed width tersebut. Ini ada kekurangan ya antara fixed width dengan liquid tadi. Untuk yang pertama ada fixed width layout, kelebihannya adalah yang pertama dia menggunakan satuan pixel. Nah, karena kita menggunakan satuan pixel, berarti kan bisa dibilang ukurannya pun pasti sudah akurat gitu ya. Dan dia juga di dalam sebuah website itu kan pasti ada beberapa elemen-elemen, kayak misalnya ada gambar, kemudian ada tabel dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita menggunakan fixed width, ini bisa dibilang dia ukurannya itu sudah pasti sama atau sudah akurat. Kemudian kelebihan yang kedua adalah jumlah baris di suatu paragraf teks ini juga pasti akan selalu sama. Dia tidak akan bergeser atau tidak akan bertambah ataupun berkurang. Dan juga untuk kelebihan yang ketiga adalah ukuran gambarnya ini akan selalu sama. Jadi kalau di scroll, diperbesar, diperkecil, dia tidak akan berubah. Nah, tapi kekurangannya si fixed layout ini adalah dia dapat membuat gap di pinggir halaman sebuah website. Nah, jika resolusi layar user lebih besar daripada resolusi layar si desainer, maka halaman webnya akan nampak kecil, jadi tidak seimbang. Kemudian dengan ukuran layar yang kecil, maka si user pasti harus menggeser scrolling ke samping ataupun ke bawah. Oke, ini contoh penulisan CSS-nya ya. Nanti teman-teman bisa coba, kemudian dibandingkan dengan yang liquid. Oke, nah ini untuk yang liquid. Kelebihannya adalah kita bisa membuat gap di tepi websitenya ini dengan ukuran yang sangat kecil. Dan juga user ini tidak harus menggeser scrolling ke samping ataupun ke bawah. Karena ukuran layarnya itu sudah otomatis menyesuaikan dari ukuran si device, si pengguna. Nah, kemudian kekurangannya adalah jika ukuran layarnya besar, maka website dia akan memanjang ke samping. Dan jika ukuran layarnya kecil, maka hanya akan sedikit teks yang ditampilkan dalam satu baris. Nah, ini contoh penulisan yang liquid layout. Nah, yang bedanya ini ya. Di sini ada width-nya 90%, kemudian untuk yang bawah misalnya footer, kemudian ini ada yang atas misalnya width-nya 31,3%. Nah, kalau yang
Fix tadi dia menggunakan parameter pixel, jadi 960 pixel, kemudian ini ada width-nya 300 pixel, gitu.